dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90% tinggal gunting pita. Proyek yang mana? Kau lihat jalan tol, Trans Papua, Trans Sumatera, jalan-jalan di perbatasan dibangun di era Jokowi. Bapak, tahu apa hasil kerjanya? Memang katanya itu waktu itu planningnya ada di zamannya SBY, tapi satu pun tidak ada terrealisasi. Semua proyek mangkrak dan dikorupsi. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Satu persatu, pemeran iklan itu sekarang telah menjadi tersangka, bahkan ditahan. Kebetulan atau tidak, hampir semua tokoh di iklan Partai Demokrat itu akhirnya terkait dalam dugaan korupsi. Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Kau introspeksi diri dong, sadar kau tuh bagaimana? Apa prestasi kau yang pernah kau berikan kepada rakyat Indonesia? Udah jelas Raja Mangkrak tuh Susilo Bambang Yudhoyono tuh ya bapak kau. Banyak buktinya, banyak saksinya seluruh rakyat Indonesia, buktinya Candi Hambalang. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. Di era saya. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Infrastruktur pun seharusnya dibangun secara nasional, pusat dan daerah, dan mencakup semua sektor, bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol. Lo aja menikmati jalan tol yang dibikin oleh Jokowi. Emang bapakmu itu bisa bikin apa, AHY? Selain bisa bikin lagu dan bikin proyek-proyek mangkrak, merugikan negara. Dosa SBY dan keturunannya begitu besar untuk negara Republik Indonesia. Dulu nggak lama bapaknya yang turun tangan. Saya harus turun gunung. Menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Susilo Bambang Yudhoyono Duda Galau ini di era kepemimpinan Anda gagal total. Dan Anda juga banyak melakukan manuver-manuver politik jahat. Jahat bukan? Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Susilo Bambang Yudhoyono di era rezim gagal itu terlalu banyak proyek-proyek mangkrak. Satu-satunya presiden yang banyak proyek mangkrak adalah era SBY. Dan Demokrat adalah partai koruptor. Jahat bukan? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Kau kritik kinerjanya pemerintahan Jokowi. Kau jangan terlalu membangga-banggakan bapak kau. Jangan. Kau harus akui bahwa bapak kau gagal menjadi presiden selama 10 tahun. Dan kau harus koreksi diri juga. Apa yang pernah kau berikan untuk negara Republik Indonesia? Untuk rakyat kecil? Salam pembaharuan. Saudara, pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang mengklaim ada tanda-tanda akan terjadi kecurangan dalam pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang dinilai bisa berbalik dan justru menguntungkan lawan politiknya. Pernyataan SBY ini bisa berbalik menjadi bumerang yang menguliti kinerjanya di masa lalu. Khususnya saat menyelenggarakan pemilu, kata pengamat politik dari Trias Politika Agung Baskoro pada Senin 19 September 2022. Hal itu kini dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang bereaksi atas pernyataan SBY. PDIP lantas bereaksi menanggapi pernyataan SBY. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, pemilu 2009 yang digelar di masa SBY dinilai syarat kecurangan. Mohon maaf, Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah Indonesia, kata Hasto dalam keterangan tertulis pada Sabtu 17 September 2022. Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya.
Hasto mengatakan pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap atau DPT yang bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan, Jawa Timur. Kata dia, ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat pemilu 2009. Kalau memang mau didalami lagi, kata Hasto. Saudara, jauh sebelum Hasto mengungkapkan kecurangan Pilpres 2009, politikus PDIP Dewi Tanjung juga pernah menyindir Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat curang saat dirinya menjadi presiden. Lewat cuitannya di Twitter pada Sabtu 29 Mei 2021 lalu, Dewi Tanjung mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dijuluki sebagai Bapak Bansos Indonesia. Ada yang tahu siapa Bapak Bansos Indonesia? Yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, cuit Dewi Tanjung. Menurut kader PDIP ini, SBY menjadi Bapak Bansos Indonesia lantaran di masa kepemimpinannya, ia berkali-kali menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Karena saat SBY jadi presiden, berkali-kali adanya kenaikan BBM, ungkap Dewi Tanjung. Selain itu, Dewi Tanjung juga menuding SBY dulunya memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres lantaran syarat kecurangan. SBY menang jadi presiden itu hasil suara penuh kecurangan, ucap Dewi Tanjung. Hal itu menurut politisi PDIP ini membuktikan dengan diangkatnya Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Demokrat kala itu saat SBY naik jadi Presiden Republik Indonesia. Dan faktanya setelah SBY jadi presiden, Anas Urbaningrum jadi Ketua Demokrat, jelas Dewi Tanjung. Sebelumnya, Dewi Tanjung lewat kicauan di Twitternya pada Januari lalu juga membeberkan 6 dosa SBY kepada bangsa dan negara. Dosa pertama dan kedua kata Dewi yakni terkait kasus mega proyek Senturi dan Hambalang, di mana kedua kasus itu menurutnya terjadi di masa SBY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini dosa SBY kepada bangsa dan rakyat Indonesia. 1. Mega Senturi. 2. Hambalang, ujar Dewi Tanjung. Sementara dosa SBY yang ketiga, lanjut Dewi, yakni terkait 34 proyek listrik yang mangkrak di masa kepemimpinan pendiri Partai Demokrat itu. Selanjutnya, Dewi Tanjung juga menilai SBY gagal membangun infrastruktur di Indonesia menjadi lebih baik. Ketiga, 34 proyek listrik mangkrak. Keempat, Petral. Kelima, gagal membangun infrastruktur, tuturnya. Dan dosa SBY yang keenam, kata politikus perempuan PDIP ini, yakni SBY di masa pemerintahnya jarang turun ke lokasi bencana alam. Banyak bencana alam, tapi SBY jarang turun ke lokasi bencana. Cuma 1 kali menginap memakai anggaran negara yang sangat besar, tandas Dewi Tanjung. Seperti diketahui sebelumnya, pernyataan SBY itu disampaikan dalam pidato di acara rapat pimpinan nasional Partai Demokrat pada Kamis 15 September 2022. Hal itu memicu reaksi dari PDIP. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, kata SBY. Di pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh 2 pasang calon presiden dan wakil presiden. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasang capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, kata SBY. Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Ujar SBY.
Ia mengatakan pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014. Selama 10 tahun lalu, kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu, pungkas SBY.